pas aku belajar tentang dasar aerospace engineering itu, dan itu beneran seru banget buat aku. Soalnya kayak aku belajar dari nol tentang gimana pesawat bisa terbang, terus aku belajar juga tentang part-part yang ada di pesawat dan fungsi-fungsinya. Nah, fun fact-nya, dulu aku waktu SMA mulai kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah, aku nggak terlalu suka sama fisika. Tapi entah kenapa waktu aku masuk teknik mesin, terus belajar fisika juga, tapi fisika dalam bentuk lain gitu daripada yang di SMA, itu aku sangat menikmati. Hai guys, apa kabar nih kalian? Nah, di 2 video perkenalan sebelumnya, aku udah memperkenalkan diri dan aku juga udah ngajak kalian sedikit jalan-jalan ngeliat pusatnya kota München, kota dimana aku tinggal sekarang. Seperti yang mungkin kalian udah tahu, aku kan lagi kuliah jurusan teknik mesin di Technische Universität München atau TUM. Jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang sistem perkuliahan di Jerman dan apa sih yang aku pelajarin di jurusan teknik mesin selama ini. Nah, buat kalian yang lagi cari informasi gimana sih kuliah di Jerman khususnya jurusan teknik mesin, kalian harus banget ikutin video ini sampai akhir. Oke, jadi gini, pertama-tama aku pengen jelasin dulu secara general sistem kuliah di kampusku, dan kita akan mulai dari program bachelor atau S1. Seperti yang mungkin kalian udah tahu juga, aku kuliah bachelor dan master itu di kampus yang sama dan di jurusan yang sama. Jadi sebelum mulai kuliah di program bachelor ini, kita itu diwajibkan untuk melakukan yang namanya Vorpraktikum atau praktik kerja lapangan sebelum kuliah. Nah, untuk daftar kegiatan selama Vorpraktikum ini udah disediain dari kampus list manufaktur proses apa aja yang harus kita kerjain. Contohnya itu ada las, ada solder, terus ada bikin ulir, dan lain-lainnya. Kenapa sih kita harus menjalani Vorpraktikum ini? Nah, tujuan diwajibkan Vorpraktikum ini itu tuh supaya kita calon mahasiswa punya gambaran ataupun wawasan apa sih yang bakal kita pelajari nanti selama masa studi kita. Dan Vorpraktikum ini tuh sangat-sangat amatlah berguna pas kita udah mulai masuk kelas. Jadi contohnya ketika profesor ngejelasin tentang proses ngelas atau drilling dan lain-lain, itu tuh kita udah punya gambaran gitu tentang proses ini karena kita udah pernah ngeliat prosesnya secara langsung, dan bahkan selama Vorpraktikum kita juga udah pernah ngejalanin proses-proses ini secara sendiri. Kalau untuk aku pribadi, Vorpraktikum ini tuh sangat amatlah ngebantu aku banget karena waktu aku masuk jurusan teknik mesin itu tuh aku nggak punya gambaran sama sekali tentang apa yang nanti aku bakal pelajarin, terus aku nggak pernah tahu alat-alat mesin atau alat-alat teknik gitu kan. Selain itu menurut aku dari sini kita juga udah bisa mutusin nih apakah beneran jurusan ini jurusan yang kita pengen atau jurusan ini sesuai nggak sama ekspektasi kita selama ini gitu. Oke, setelah tadi aku jelasin tentang Vorpraktikum, sekarang kita masuk ke program bachelornya. Jadi sebagai syarat kelulusan di program bachelor ini aku harus ngumpulin 180 ECTS kurang lebih selama 6 semester. Nah, apa sih ECTS itu? Jadi ECTS itu tuh bobot kredit yang dimiliki oleh setiap mata kuliah. Mungkin mirip-mirip SKS ya. Dan setiap mata kuliah itu punya bobot kredit yang beda-beda. Ada yang misalnya 12 ECTS atau ada yang misalnya juga 2 ECTS gitu. Di program bachelor semester 1 dan 2 itu adalah waktu yang sangat krusial untuk semua mahasiswa. Karena di 2 semester ini ada yang namanya GOP atau Grundlagen und Orientierungsprüfung. Bisa dibilang GOP ini tuh sebagai penentu masa depan kita sebagai mahasiswa gimana selanjutnya. Kalau boleh jujur, GOP ini adalah momok terbesar di sistem perkuliahan di Jerman. Kenapa? Karena contohnya di jurusan aku, kita punya 2 mata kuliah GOP yang harus kita selesaikan maksimal di semester 2. Kalau sampai semester 2 kita belum selesai atau belum lulus, kita langsung di DO. Wah, aku pribadi juga waktu mau ujian GOP ini tuh tegang banget. Maksudnya selain emang ujian-ujian yang biasa pun kita emang juga pengen lulus kan. Tapi di luar itu kayak ada beban tambahan lagi, kayak aku harus lulus, kalau enggak selesailah sudah gitu, harus cari mungkin jurusan lain. Dan alhamdulillah waktu itu bisa ngelewatin GOP-nya, tapi setelah itu juga nggak bisa santai-santai karena di sini mulai dari semester 3 itu ECTS kita dihitung per semesternya. Jadi ECTS itu tetap dikontrol per semesternya untuk naik ke semester berikutnya. Nah,
Kalau yang ada di gambar ini adalah rehearsal terbesar yang ada di fakultasku. Dan kita dari semester 1 sampai semester 4 bachelor itu masih banyak pelajaran yang digabung dengan Fakultas Teknik Kimia. Jadi sekali Vorlesung di dalam ruangan ini tuh bisa mencapai sampai 700 mahasiswa. Lalu selama bachelor apa aja sih yang aku pelajarin? Nah, di program bachelor ini semester 1 sampai semester 4 itu adalah Grundstudium. Jadi semua mata kuliah udah ditentuin sama kampus. Jadi itu adalah mata kuliah dasar gitu. Dan ini adalah mata kuliahnya. Jadi yang kalian lihat di sini dan di sini itu adalah mata kuliah wajib yang harus kita ambil sebagai mahasiswa teknik mesin. Nah, aku juga udah pencatannya di sini, jadi kita bisa lihat bareng-bareng. Yang tadi aku bilang ada 2 mata kuliah GOP yang harus lulus itu maksimal di semester 2. Itu adalah Heurer Matematik 1 dan Technische Mechanik 1. Nah, 2 mata kuliah ini termasuk mata kuliah favorit aku sih. Soalnya kalau misalnya matematika, aku emang udah suka matematika dari dulu, dari kecil kan. Kalau Technische Mechanik, ini pelajaran yang baru buat aku, tapi waktu belajar itu kayak seru gitu. Jadi Technische Mechanik ini itu tuh adalah salah satu cabang ilmu fisika yang ada. Nah, fun fact-nya, dulu aku waktu SMA mulai kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah, aku nggak terlalu suka sama fisika. Tapi entah kenapa waktu aku masuk teknik mesin, terus belajar fisika juga, tapi fisika dalam bentuk lain gitu daripada yang di SMA, itu aku sangat menikmati, aku seneng. Jadi salah satu contohnya di Technische Mechanik ini, kita belajar tentang mendeskripsikan suatu pergerakan benda dan gaya-gaya yang terkait pada benda itu. Ada lagi misalnya kita punya 2 balok gitu ya, kayak gini. Terus kita kasih gaya di atasnya. Nah, di Technische Mechanik ini kita ngitung gaya yang bekerja di dalam si sistem ini tuh berapa besar gitu contohnya. Kalau kalian lihat ada juga mata kuliah Regelungstechnik atau Automatic Control. Itu juga salah satu pelajaran yang aku suka waktu aku bachelor. Jadi di pelajaran ini tuh kita belajar gimana caranya kita ngekontrol sistem kita biar dia tetap memiliki output yang selalu sama gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih satu input, dia bakal keluar output yang kita pengen walaupun ada gangguan-gangguan dari luar, kayak gitu. Seru sih. Selanjutnya aku pengen ngasih tahu mata kuliah yang menurut aku paling killer. Ini menurut aku ya, yaitu Grundlagen CAD und Maschinenzeichnen. Wah, ini mata kuliah bikin pusing. Tapi ini mata kuliah dasar ya, maksudnya ya semua mahasiswa teknik mesin harus bisa dong ngedesain mesin, ya nggak? Jadi di mata kuliah ini kita itu diajarin gimana cara ngedesain mesin dari nol. Jadi di kelas profesor ngajarin tentang komponen-komponen yang ada dan cara ngitungnya. Ngitung itu dalam arti misalnya kita pengen ngedesain suatu mesin, kita harus tahu nih berapa besar diameter dari si Schrauben atau baut yang kita butuh biar dia nggak patah pas mesinnya lagi jalan. Kayak gitu-gitu. Itu kita pelajarin di kelas. Dan di luar kelas masih ada lagi proyek yang kita kerjain bareng tim. Nah, di proyek ini tuh kita dikasih soal sama tutor. Misalnya kita harus ngebikin mesin. Kalau waktu angkatan aku tuh kita ngebikin mesin jahit. Terus yang waktu itu bikin aku pusing lagi di pelajaran ini itu adalah ujiannya. Jadi ujiannya itu kurang lebih kalau nggak salah 4 jam sampai 4,5 jam gitu, aku lupa tepatnya berapa jam. Itu udah lama banget. Jadi pertama di ujian itu kita ada ujian teori dulu, setelah teori istirahat mungkin cuma 5 menit, abis itu ujian hitungan, Berechnung. Setelah ujian hitungan istirahat lagi 5 menit, setelah itu gambar. Itu gambar di kertas besar gitu. Ya udah kita dikasih soal, kita gambar semuanya. Itu beneran, itu pertama kalinya aku ujian, keluar ruang ujian pusingnya bukan karena aduh pusing ujian, enggak, beneran pusing. Sama kalau aku ngeliat tuh semua orang tuh matanya udah merah gitu. Kasihan. Tapi ujian ini paling the best. Nah, jadi setelah melewati semester 1 sampai semester 4 itu masuk ke semester 5, semester 6. Nah, 2 semester ini itu semester Hauptstudium namanya, jadi udah mulai masuk ke pendalaman. Di 2 semester ini kita udah bebas milih pelajaran yang kita mau.
Selain itu, di semester ini kita juga harus ngejalanin industri praktikum atau internship dan juga skripsi atau bachelor thesis. Kalau dari teknik mesin itu sendiri, pendalamannya itu banyak banget pilihannya. Bisa ke Luft- und Raumfahrttechnik, bisa ke Fahrzeugtechnik, bisa ke Prozessteknik, logistik, manajemen in Maschinenbau, dan lain-lainnya. Mungkin aku tunjukin di sini kali ya, pendalamannya bisa apa aja. Di program bachelor ini yang aku ngambil penjurusan ke arah Luft- und Raumfahrttechnik atau Aerospace Engineering. Dan kenapa aku ngambil penjurusan ke sana? Yang pertama tuh karena dari dulu aku penasaran ngelihat pesawat, kenapa sih pesawat bisa terbang gitu kan. Terus selain itu juga ada support dari orang tua. Jadi saran dari orang tua aku untuk ngambil pendalaman ke situ. Ya udah, setelah aku masuk ke pendalaman Luft- und Raumfahrttechnik ini, aku lihat ternyata luas banget ya bidangnya. Aku ngerasa aku paling suka dan tertarik itu ke arah strukturnya. Jadi selain aku ngambil pendalaman ke Luft- und Raumfahrttechnik ini, aku juga ngambil pendalaman ke arah material ringan, Leichtbau, dan karbon komposit. Pas aku belajar tentang dasar aerospace engineering itu, dan itu beneran seru banget buat aku. Soalnya kayak aku belajar dari nol tentang gimana pesawat bisa terbang, terus aku belajar juga tentang part-part yang ada di pesawat dan fungsi-fungsinya, terus belajar tentang manuver yang ada di pesawat, terus ngitung misalnya bahan bakar yang dibutuhin sama pesawat kalau pesawat mau terbang dari A ke B gitu contohnya. Buat aku itu seru banget sih, soalnya aku beneran banyak belajar hal baru di situ. Mungkin nanti di video selanjutnya aku bisa bikin video untuk sharing tentang ilmu-ilmu yang aku pelajarin selama ini di kuliah. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi juga, di semester 5 dan 6 ini kita harus ngejalanin yang namanya industri praktikum atau internship dan juga bachelor thesis. Industri praktikum ini tuh dikerjain di suatu perusahaan dan temanya itu atau kegiatan itu harus sesuai sama apa yang kita pelajarin di jurusan kita selama ini. Dan industri praktikum itu sendiri kalau dari kampus itu mintanya selama 2,5 bulan, tapi biasanya perusahaan-perusahaan itu pengennya minimal 6 bulan lah. Aku sendiri waktu itu ngejalanin praktikumnya selama 6 bulan di kota Bremen dan nama perusahaannya itu Premium Aerotech. Setelah 6 bulan ngejalanin praktikum aku di Bremen, aku balik lagi ke München untuk ngerjain skripsi aku, bachelor thesis di kampus. Ini ada sedikit cuplikan pas aku lagi ngerjain bachelor thesisku di kampus dan di Lehrstuhl für Carbon Composite. Nah, karbon komposit ini adalah salah satu material penting yang ada di komponen-komponen pesawat terbang. Jadi sebenarnya skripsi itu kalau di sini bisa dikerjain di kampus atau di perusahaan, tergantung kita mau kerjainnya di mana. Tapi di TUM itu sendiri, di jurusanku, kita nggak mesti ngumpulin 180 ECTS dulu untuk daftar master. Jadi dengan 140 ECTS itu, kita udah bisa daftar master, dan itu juga kenapa waktu masih ngerjain bachelor thesis, aku juga udah terdaftar sebagai mahasiswi master di teknik mesin TUM. Jadi setelah kita udah melaksanakan industri praktikum, terus udah nyelesain skripsi, dan udah menyelesaikan semua ujian, pokoknya semua 180 ECTS udah terkumpul, itu kita dinyatakan lulus dari program bachelor dengan gelar BSc atau Bachelor of Science. Nah, tadi aku udah jelasin program bachelor di kampus aku dan di jurusanku itu gimana. Sekarang kita lanjut ke program masternya.